بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang imam besar di masanya, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang meninggal pada tahun 1115 Hijriah. Dalam kitabnya yang masyhur, salah satu usul, ataupun yang biasa disebut dengan usul salatah, beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah oleh kalian yang semua kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk belajar mempelajari 4 permasalahan. 4 macam persoalan, mempelajarinya dan mengerjakannya otomatis. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah belajar mempelajari ilmu. Belajar mempelajari ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Belajar mempelajari ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar akan konsekuensi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Belajar tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang af'al-af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tentang keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan, apa yang dibolehkan, apa yang diharamkan, apa yang dianjurkan di dalam agama, di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma'rifatul nabiyhi, yaitu belajar mengenal Rasulnya, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bidang akhlak, dalam bidang muamalah, dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang ibadah. Kita harus belajar apa yang dibolehkan oleh Rasulullah, apa yang diharamkan, apa yang disunnahkan, apa yang diwajibkan, apa yang dimakruhkan. Itu kita harus belajar. Harus belajar dan belajar tentang persoalan-persoalan yang berkaitan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah belajar tentang agama ini, tentang syariat, dengan dasar-dasar dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma' ataupun qiyas, terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam agama ini, terhadap hukum-hukum yang ada dalam agama Islam, agama yang tidak diterima kecuali agama ini. Inna dina indallahil Islam, adalah agama di sisi Allah yang diterima adalah Islam. Islam, tidak ada agama lain. Dan semua nabi, para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah muslim. Mereka itu adalah muslim. Artinya mereka beragama sesuai dengan perintah, sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan yang paling sempurna Islamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, agama-agama tauhid sebelumnya yang juga bagian daripada agama Islam. Itu yang pertama, al-ula, itu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengannya. Beramal dengannya. Dengan apa? Dengan apa yang telah kita ketahui, dengan apa yang telah kita yakini. Kita beramal dengan apa yang kita yakini, yang kita ketahui. Baik yang kita yakini terhadap Allah, yang kita yakini terhadap
Rasulullah, yang kita yakini terhadap agama ini, yang kita ketahui terhadap Allah, yang kita ketahui terhadap Rasul, yang kita ketahui terhadap agama ini. Kita beramal, al-amal. Karena amal merupakan bagian daripada keimanan. Amal merupakan bagian daripada keimanan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena iman adalah at-tasdiqu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang seyakin-yakinnya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengerjakan dengan amalan-amalan saleh. Jamaah sekalian, sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal setelah kita mempelajari, setelah kita belajar, berilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian setelah kita beramal, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Yaitu ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Mengajak manusia kepada apa yang telah kita belajar, yang telah kita yakini daripada perintah-perintah Allah, daripada larangan-larangan Allah, daripada keimanan, konsekuensi iman yang benar terhadap asyhadu an la ilaha illallah, kemudian konsekuensi yang benar terhadap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terhadap iman kepada Rasul, khususnya Rasulullah SAW, terhadap Islam, agama yang kita cintai ini. Kita berdakwah, mengajak manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hal ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita mengajak manusia dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijaksana, dengan mau'izah, dengan nasihat, dengan wejangan. Mengajak dengan cara-cara yang lemah lembut, dengan cara-cara yang baik. Kalau harus berjihad, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik juga. Mengajak manusia dan mengajak. Karena itu adalah bagian daripada risalah Rasulullah SAW di dalam berdakwah dan mengajak, khususnya yang menjadi kewajiban kita, diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan kerabat-kerabat kita, dan kerabat-kerabat kita yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah, kata Rasulullah, hadis Bukhari, hadis Muslim, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita harus mengajak orang lain kepada yang telah kita pelajari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah. Yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi, yaitu bersabar di atas dakwah ini, di atas mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada jalan Rasulullah, kepada agama ini. Kita harus bersabar. Perlu diketahui bahwa para rasul, para nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka telah diuji dengan ujian yang sangat besar, dengan ujian yang sangat dahsyat. Maka akhirnya ada yang dibunuh, ada diancam segala macam, dihina, diejek para nabi. Maka Rasulullah mengatakan, asyaddul bala al-anbiya, summa al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang paling berat ujian dalam dakwah ini, dalam hidup ini, dalam berdakwah, dalam mengajak manusia, dalam beramal, dalam berdakwah, dalam mengerjakan perintah adalah para nabi, para rasul, khususnya ulul azmi, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Jemaah sekalian, sahabat kajian sunnah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Dengan tegas Allah mengatakan, apakah manusia itu merasa mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan apa-apa? Mereka hidup enak, mereka hidup tenang, semua ada, semua serba rafahiyah, semua serba mewah, tidak ada ujian apa-apa. Tetapi Allah mengatakan, orang-orang sebelum mereka telah Allah uji dengan ujian, dengan beban, dengan tanggung jawab dalam agama, tanggung jawab dakwah, tanggung jawab dalam mengerjakan amalan-amalan. Mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Maka dengan ujian itu Allah tahu siapa yang berdusta terhadap iman mereka dan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 perkara yang harus kita belajar kemudian kita mengerjakannya. Yang pertama adalah mengenal Allah, al-ilmu, yaitu berilmu, belajar, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul, mengenal agama ini serta dalilnya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya, apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini. Kemudian yang ketiga adalah mengajak manusia kepadanya. Kemudian yang keempat adalah bersabar di atas ujian
percobaan dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tafsir daripada Muhammad At-Tamimi atau Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah terhadap surat Al-Asr. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri." Itu Allah berfirman, wal 'asr. Allah bersumpah demi masa. Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki daripada makhluk-makhluknya yang agung. Walaili idza saja wa syamsi wa dhuha. Bersumpah dengan apa yang dikehendaki, dan itu bagian daripada keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya, sedangkan kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Kemudian sesungguhnya manusia berada dalam kerugian semua, mulai dari Nabi Adam sampai orang akhir zaman nanti, semua rugi. Khususnya di akhirat. Khususnya mereka akan rugi di akhirat. Dan mungkin juga akan rugi di dunia. Kecuali siapa? Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali 4 manusia yang Allah sebutkan di dalam surat tersebut. Illal ladzina amanu. Itu orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman bagaimana? Beriman dengan ilmu, sesuai dengan ilmu yang dia pelajari daripada Al-Quran, daripada sunnah. Sesuai dengan ilmu beriman, belajar terhadap konsekuensi terhadap keimanan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kepada agama ini. Mereka beriman dengan iman yang benar, yang sesuai dengan Islam ini, yang sesuai dengan agama ini, beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diwajibkan untuk beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amalus salihat. Setelah mereka beriman, mereka mengimplementasikan, mereka mengerjakan keimanan itu. Mereka mengerjakan keyakinan yang mereka imani. Mereka iman kepada Allah, iman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, iman kepada apa yang dilarang oleh Allah. Mereka mengimplementasikan, mereka mengerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian para rasul, kemudian para agama ini, mereka mengamalkan amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah, Rasul dan agama Islam ini. Mereka meninggalkan yang diharamkan, mereka meninggalkan yang mungkin yang dimakruhkan oleh Allah, Rasul dan agama Islam ini. Itu yang kedua, mereka beramal. Setelah beriman, beramal. Ini adalah yang kedua tadi, al-ilmu, kemudian beramal. Kemudian watawassaw bil haqq. Mereka berdakwah mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang mereka imani, yang sesuai, yang telah mereka pelajari, mengajak manusia. Khususnya menjadikan tanggung jawab mereka semua. Jadi tanggung jawab mereka mengajak orang-orang lain, keluarga, kemudian sanak saudara, kemudian sahabat dan kaum muslimin yang lain, mengajak terhadap apa yang telah Allah perintahkan, Rasul perintahkan, Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian watawassaw bis sabri, dan mengajak manusia untuk saling sabar. Menasihati dalam kebenaran, kemudian menasihati di dalam kesabaran. Kita harus sabar dalam beramal, kita harus sabar di dalam belajar, kita harus sabar di dalam berdakwah, kita harus sabar. Karena para rasul, para nabi telah bersabar di atas dakwah ini, di atas amalan saleh ini, di atas keyakinan ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti jalannya para rasul, para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang mengikuti mereka semua. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi dengan melanjutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathu." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, dalil kepada makhluknya, kepada hambanya, kecuali surat ini saja, kata Imam Syafi'i, lakafathu, cukup bagi mereka. Kenapa? Terkandung di dalam surah ini 4 masalah. Yang pertama, ilmu, mengetahui Allah dan Rasul dan agama ini dengan dalil-dalil yang kuat, yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beramal dengannya, kemudian mendakwahkan orang lain kepadanya, kemudian bersabar di atas dakwah, di atas amalan yang mereka kerjakan. Ini jamaah sekalian, sahabat kajian sunnah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa beramal, bisa berkeyakinan, bisa mengajak orang lain, dan bisa bersabar, karena itu adalah jalan orang-orang terdahulu daripada para nabi, para
para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang mengikuti mereka. Demikian wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala lana wa lakum at-taufiq. Wassalam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.